adalah yang di langit, di atas. Itu dokter yang sebenarnya. Sekarang saya tanya, dokter mana melihat orang punya penyakit kulit cuma diusap langsung sembuh? Ibu-ibu yang pakai skincare sudah berapa bulan makin? Krim pagi, krim duha, krim zuhur, krim malam. Sudah glowing belum? Ini malaikat datang, apa yang kamu inginkan? Kulit yang bagus, diusap, langsung jadi kulit yang bagus. Dokter mana yang bisa kayak begini? Tidak bisa. Dokter mana ada rambut botak tidak bisa tumbuh, cuma diusap kepalanya langsung tumbuh rambut lagi. Dokter mana yang bisa kayak begitu? Tidak ada. Cuma sejenak. Maka dokter yang hakiki yang ada di langit. Nabi Ibrahim ketika sakit beliau berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Dokter yang sebenarnya yang ada di atas langit. Adapun dokter-dokter di dunia, dia cuma sarana, perantara, kepanjangan dari Allah. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau kita berobat ke dokter, jangan sekali-kali meyakini dokter yang menyembuhkan. Tidak, Allah yang maha menyembuhkan melalui perantara bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Allah. Bapak Ibu minum obat, jangan sekali-kali berkeyakinan obat ini yang menyembuhkan saya. Tidak, karena Allah yang maha menyembuhkan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita kalau menjenguk orang sakit, apa doanya? La ba'sa tahurun, tidak mengapa, penyakit ini menghapuskan dosa. Isfi anta syafi, ya Allah sembuhkan. Anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun dari penyakit. Ini tauhid, tawakal, bahwa yang menyembuhkan semata-mata Allah. Adapun kita berobat hanya sebagai bentuk ikhtiar, usaha. Karena terkadang ada orang sembuh tanpa obat, tanpa dokter. Betul? Berarti siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang nyata, kisah yang sangat menginspirasi. Seorang ibu rumah tangga memiliki anak laki-laki yang stroke, tidak bisa melakukan kegiatan apapun, hanya berbaring di atas kasur. Si ibu ini membawa ke dokter umum. Dokter umum angkat tangan, tidak bisa mendiagnosa apa penyakitnya. Dibawalah ke dokter spesialis. Dokter spesialis pun angkat tangan, tidak tahu apa jenis penyakit anak ini, sampai dia tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Dia sudah jual perabot-perabot isi rumahnya, dia jual motornya demi kesembuhan si anak. Dokter spesialis merekomendasikan rujukan ke RSCM. Apa RSCM? Rumah Sakit Cipto. Kira-kira kalau yang dirujuk ke Cipto itu penyakit ringan apa penyakit berat? Penyakit berat. Di sana kumpulan dokter ahli. Dibawalah sama si ibu anaknya ke sana. Setelah melalui proses pemeriksaan segala macam, ya, laboratorium dan lain-lain, dokter-dokter spesialis di RSCM angkat tangan, tidak tahu apa penyakit anak ini, nggak bisa bangun, tidak bisa makan dengan makan yang seperti orang normal, lemah. Padahal dia sudah jual kendaraannya, dia sudah jual isi rumahnya. Kemudian di tengah-tengah dia berputus asa akan kesembuhan anaknya, dia masih ingat ada zat
yang selama ini saya lupakan. Saya terlalu bergantung dengan dokter manusia, dokter umum, spesialis, SCM, tapi saya lupa bergantung pada dokter yang ada di langit. Di tengah-tengah dia putus asa, udah gak punya uang, dia udah gak tahu mau dibawa kemana lagi, anaknya ini gak sembuh-sembuh. Dia kembali kepada Sang Pencipta. Diambil segelas aqua gelas yang harganya tidak lebih dari 1.000 perak. Aqua gelas 500 perak. Dia baca Al-Fatihah. Diminumkan airnya ini kepada anak yang sedang sakit. Dengan bergantung pada Rabbul Alamin, dia serahkan urusannya kepada Allah. Diminum sama si anak. Setelah itu keajaiban terjadi. Si anak langsung berdiri seolah-olah tidak pernah sakit. Allah yang maha menyembuhkan. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Maka Bapak Ibu, dokter yang hakiki adalah yang ada di langit. Bergantunglah, mintalah kesembuhan kepada Rabbul Alamin, pencipta kita semua.